Banyak orang rajin sholat, puasa, bahkan haji, tapi lupa satu kewajiban penting. Zakat. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar paham macam-macam zakat dan cara menghitungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna zakat, hikmahnya, dan bagaimana zakat bisa menjadi jalan keberkahan. Kali ini, kita akan masuk lebih dalam, membicarakan macam-macam zakat, aturan-aturannya, dan bagaimana cara menghitung zakat dengan benar. Kenapa ini penting? Karena zakat tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia punya syarat, aturan, dan perhitungan yang jelas. Kalau salah menunaikan, bisa jadi kewajiban kita belum gugur. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan Rasulullah memberi peringatan keras dalam sebuah hadis. Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali akan dipanaskan untuknya lempengan api neraka, lalu disetrikakan ke lambung, dahi, dan punggungnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, betapa berat ancaman bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua. Pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah menetapkan besarnya satu sak, kira-kira 2,5 kilogram beras atau makanan pokok. Siapapun kita, laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, bahkan bayi, semua wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Tujuannya untuk menyucikan diri setelah sebulan berpuasa, sekaligus menutup kebutuhan fakir miskin di hari raya. Kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal punya banyak cabang. Ada zakat emas dan perak, bila mencapai batas minimal atau nisyab. Nisyab emas 85 gram. Sedangkan perak 595 gram. Jika sudah dimiliki setahun, maka zakatnya 2,5%. Ada zakat perdagangan, yaitu harta atau barang dagangan yang kita perjualbelikan. Cara hitungnya sama, 2,5% dari total aset, setelah dikurangi utang. Ada zakat pertanian. Allah memerintahkan, tunaikanlah haknya di hari panennya. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Jadi, begitu panen, zakat langsung dikeluarkan. Kalau sawah diairi dengan hujan, zakatnya 10%. Kalau pakai pompa atau biaya, zakatnya 5%. Ada zakat peternakan. Misalnya kambing, bila jumlahnya mencapai 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor. Di era modern, ulama juga membahas zakat profesi atau penghasilan. Jadi, gaji bulanan yang kita terima pun, bila sudah setara 85 gram emas dalam setahun, wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Ada juga zakat rikas, yaitu harta temuan atau harta karun. Besarnya 20%, langsung saat ditemukan. Semua ini menunjukkan betapa luasnya cakupan zakat. Bukan hanya beras atau uang, tapi semua jenis harta yang bernilai dan produktif. Agar lebih jelas, mari kita ambil contoh sederhana. Seorang ibu punya emas 100 gram. Karena nisyabnya 85 gram, maka wajib zakat. Besarnya 2,5% dari 100 gram, yaitu 2,5 gram emas. Seorang pegawai bergaji 10 juta rupiah per bulan. Dalam setahun, terkumpul 120 juta rupiah. Nisyab zakat penghasilan setara 85 gram emas. Misalnya 90 juta rupiah.
Karena 120 juta rupiah lebih besar, maka ia wajib zakat. Besarnya 2,5%, yaitu 3 juta rupiah per tahun, atau sekitar 250 ribu rupiah per bulan. Seorang petani panen padi 2 ton, diairi dengan pompa. Nisyab pertanian hanya 653 kg. Berarti panennya sudah wajib zakat. Karena diairi dengan biaya, zakatnya 5%. Jadi dari 2 ton, zakatnya 100 kg beras. Dengan perhitungan sederhana ini, kita jadi paham bahwa zakat itu jelas. Tidak asal-asalan, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama menjelaskan, zakat hanya wajib bila memenuhi syarat-syarat ini. 1. Muslim. 2. Merdeka. 3. Harta itu milik penuh. 4. Mencapai nisyab, batas minimal wajib zakat. 5. Berlalu 1 tahun hijriyah, kecuali zakat pertanian dan harta temuan. Artinya, tidak semua harta harus dizakati. Hanya harta yang memang sudah layak menurut syariat. Saudaraku, zakat bukan sekedar angka 2,5% atau sekian kilogram beras. Zakat adalah amanah. Di dalam harta kita, ada hak fakir miskin yang Allah titipkan. Jika kita keluarkan dengan ikhlas, harta itu akan menjadi berkah, bahkan bertambah. Tapi bila kita tahan, ia justru bisa menjadi fitnah bagi kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi balak." Hadis riwayat Abu Daud. Semoga setelah ini kita semakin paham jenis-jenis zakat, aturan-aturannya, dan cara menghitungnya. Sehingga kita bisa menunaikan kewajiban ini dengan tenang, tanpa ragu, dan penuh keyakinan. Saudaraku yang dirahmati Allah, zakat bukan sekadar angka atau hitungan, tetapi ia adalah bukti cinta kita kepada Allah, dan kepedulian kita kepada sesama. Dengan zakat, harta kita menjadi bersih, jiwa kita tenang, dan doa kita lebih mudah diijabah. Mari kita jangan menunda lagi. Karena bisa jadi ada hak fakir miskin yang Allah titipkan di dalam harta kita. Zakatlah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang tercerahkan. Dan subscribe channel ini, supaya kita bisa terus belajar bersama, tentang indahnya ajaran Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.